Selanjutnya ada Kristen Koptik Ortodoks Mesir yang merupakan komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah nih, gengs. Gak tanggung-tanggung pengikut agama ini sekitar 10-15 juta orang. Orang Koptik sendiri adalah keturunan langsung bangsa Mesir kuno, bukan Arab, dan mereka masih mempertahankan bahasa Koptik yang merupakan turunan langsung dari bahasa hieroglif Mesir kuno. Nah, uniknya penganut Koptik Ortodoks menjalankan puasa selama lebih dari 210 hari dalam setahun, yang jauh lebih banyak dari hari puasa wajib dalam Islam yang hanya 30 hari Ramadan. Selama berpuasa mereka nggak makan daging, susu, telur, dan semua produk hewani yang mirip dengan konsep puasa vegan, dan ini dilakukan dalam beberapa periode puasa besar seperti Great Lent yang berlangsung 55 hari. Selain itu, cara berdoa mereka di gereja melibatkan gerakan membungkuk dan sujud yang disebut metania, di mana jemaat akan berlutut lalu menyentuhkan dahi ke lantai, persis seperti gerakan sujud dalam sholat. Perempuan Koptik juga mengenakan kerudung saat masuk gereja, dan para pendeta mereka memelihara jenggot panjang, serta memakai jubah hitam yang sangat mirip dengan penampilan ulama umat muslim. Selain itu, gereja-gereja Koptik di Mesir juga sering disalahkira sebagai masjid oleh wisatawan karena arsitektur dan ornamennya yang sangat dipengaruhi budaya Islam dan Arab. Di urutan ketujuh ada agama Sikh yang penganutnya paling sering dikira orang Islam gara-gara turban dan jenggot panjangnya nih, gengs. Agama Sikh didirikan oleh Guru Nanak pada abad ke-15 di wilayah Punjab dan saat ini memiliki pengikut sekitar 25-30 juta orang di seluruh dunia, di mana mayoritasnya berada di India. Nah, menariknya, penganut Sikh yang sudah dibaptis atau disebut Amritdhari diwajibkan membawa 5 benda yang disebut 5K, yaitu kesh atau rambut dan jenggot yang nggak pernah dipotong, kangha atau sisir kayu, kara atau gelang besi, kahera atau celana dalam katun, dan kirpan atau pedang kecil. Uniknya lagi nih, gengs, rambut panjang mereka yang nggak pernah dipotong itu ditutupi dengan turban atau dastar, dan cara melilitkannya bisa mencapai panjang kain sampai 7 meter lebih. Selain itu, setiap pagi sebelum matahari terbit, orang Sikh akan bangun untuk melakukan Amrit Vela atau doa subuh yang berlangsung sekitar 2-3 jam, dan ini jauh lebih panjang dari sholat subuh umat Islam. Nggak cuma itu, setiap gurdwara atau tempat ibadah Sikh menyediakan langar atau dapur umum gratis yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, atau status sosial, yang mirip dengan tradisi sedekah dan memberi makan orang miskin dalam Islam. Selanjutnya ada Kristen Ortodoks Timur yang merupakan cabang agama Kristen terbesar kedua di dunia setelah Katolik dengan pengikut sekitar 220 juta orang nih, gengs. Nggak tanggung-tanggung, dalam gereja Ortodoks Timur, jemaat melakukan gerakan yang disebut metania atau zemnoi poklon, yaitu membungkuk sampai tangan menyentuh lantai lalu sujud dengan dahi menempel ke tanah, yang kalau dilihat persis seperti gerakan rukuk dan sujud dalam sholat. Selama masa Prapaskah Agung atau Great Lent yang berlangsung 40 hari, jemaat Ortodoks bahkan melakukan sujud berulang-ulang yang disebut Prayer of Saint Ephrem, di mana mereka sujud 12 kali dalam satu sesi doa. Untuk soal penampilan, para pendeta dan biarawan Ortodoks memelihara jenggot panjang yang nggak pernah dicukur, dan mereka memakai jubah hitam panjang yang disebut riasa atau kesek, yang penampilannya sangat mirip dengan imam atau syekh muslim. Selain itu, penganut Ortodoks menggunakan tasbih yang disebut komboskini atau chotki, yaitu tali doa dengan 33, 50, atau 100 simpul, yang cara penggunaannya identik dengan tasbih 33 atau 99 butir dalam Islam.
Uniknya nih gengs, di dalam gereja Ortodoks nggak ada patung seperti di gereja Katolik, melainkan hanya lukisan dua dimensi yang disebut ikon, dan banyak gereja Ortodoks di Rusia dan Yunani memiliki kubah serta menara yang arsitekturnya mirip banget dengan masjid.